Baik, Prof. Burhan dan juga Uda Ferry sudah bergabung bersama kita, Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukur Nababan. Bang Sukur, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Baik, Prof. Selamat malam, Mas Ferry. oke. Bang Salam, Sukur, Bang yang kami Sukur. ketahui DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat ya untuk merespons putusan MK hari ini. Apakah sudah ada putusan terutama untuk wilayah Jakarta? Apakah sudah diputuskan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Ya, yang paling kaget itu adalah ternyata bukan hanya kami yang senang ya. Ternyata tadi ini semua rakyat Indonesia, Prof. Burhan tadi mengatakan ini adalah hadiah bagi kemerdekaan, bagaimana demokrasi yang dimenangkan tentu masih sangat panjang ini. Perjalanan demokrasi kita sehingga kita bisa kembalikan dengan benar ini ke depan. Masih banyak hal-hal yang harus kita bicarakan. Nah tentu maka kami akan kembali mengevaluasi detail daripada setiap daerah dan menghitung. Tadi kan itu ada beberapa bertingkat itu sesuai dengan DPT-nya ya. Ya intinya apakah kita bisa mengusung dan kita pasti akan ngelawan. Kita akan memberikan kader-kader terbaik kepada rakyat untuk dipilih yang pas memimpin di daerah tersebut. Nah contohnya di DKI, Jawa Barat yang tadinya kita berpikir ya begini apakah kita maju atau tidak, udah sampai kita bahas ini, masalah nggak undang-undangnya Prof, Mas Ferry, jika misalnya PDI Perjuangan ya tidak mengusung karena tidak dibolehin dengan sebelum dirubah MK ini. Ya, udah sampai hampir ke situ pemikiran kita, tetapi keputusan hari ini memberikan kita darah baru, semangat baru, bahwa ya pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Kebenaran akan menemukan jalannya. Kita biarkan nanti rakyat yang menentukan. Begitu. Oke, Bang Sukur, apakah sudah diputuskan, terutama Jakarta ya, sudah mengerucut belum paslon yang akan diusung siapa? Kita belum sampai ke sana, tetapi intinya kita sudah tahu bahwa kita bisa maju dengan keputusan MK, maka ini nanti kita akan lihat siapa kader-kader terbaik, siapa anak-anak bangsa terbaik. Ya, tanpa kontestasi ada hal-hal lain untuk kita bisa usung atau kita berikan kepada rakyat untuk dipilih. Baik, oke, baik. Kembali ke Uda Ferry. Uda Ferry, ada yang menerjemahkan dengan putusan MK nomor 60 ini, maka parpol bisa mengusung calon gubernur meski tidak punya kursi DPRD. Apakah hal ini benar atau tidak sepenuhnya benar, Uda Ferry? Ya, benar dan tidak sepenuhnya benar ya. Partai non-parlemen bisa mengajukan calon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau konteks ke Jakarta itu 7,5% suara sah. Maka kalau ada koalisi partai membangun koalisinya hingga sampai suara mereka 7,5%, maka mereka berhak mencalonkan sendiri. Tapi kalau serta-merta, karena mereka di luar parlemen, biasanya angkanya tidak terlalu besar, kalau tidak sampai 7,5% ya pasti tidak bisa. Nah ini memang perlu disimak putusan ini baik-baik. Saya pikir kita semua sudah membaca dan tidak perlu khawatir, ini putusan itu sangat jelas, terang benderang, bahwa batasan-batasan tertentu. Tadi sudah diukur bahwa kalau suatu daerah provinsi yang penduduknya 2 jutaan, mereka kemudian punya ambang batas 8,5% kalau saya tidak salah. Sementara Jakarta yang penduduknya ada di kisaran 6 juta hingga 12 juta berada di ambang batas 7,5% suara sah. Jadi ambang batasnya suara sah. Sehingga partai-partai non-parlemen yang ikut pemilu legislatif 2024, ini catatannya lagi, ikut pemilu legislatif 2024, yang kalau dikumpulkan suara sahnya secara koalisi, maka dengan sendirinya dia berhak kemudian mengajukan diri, mengajukan calon gubernur, dan berhak kemudian calonnya bertarung di Pilkada 2024. Itu batasannya Mbak Zilvia, lebih dari itu tidak ada. Semua sama, partai-partai yang ada di parlemen pun yang seperti dialami oleh teman-teman PDIP dibiarkan sendiri. Saat ini
suara sah PDIP itu adalah 14%, dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari teman partai lain, PDIP juga bisa mencalonkan sendiri calon Ya. gubernur. Oke.